Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat 3A, hari ini kita sudah masuk di tema 1, subtema 2, tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Hari ini kita akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pertumbuhan dan perkembangan manusia. Bisa lihat gambarnya, di situ ada perubahan dari bayi sampai dewasa. Kita lihat perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan dulu ya sayang. Kalau pertumbuhan, bertambahnya berat badan dari bayi sampai dewasa, bertambahnya tinggi badan dari bayi sampai dewasa, dan perubahan pada fisik. Sedangkan perkembangan, bertambahnya kemampuan dan kekuatan. Misalnya, waktu bayi, kamu kesulitan memegang botol. Namun, setelah tumbuh dan berkembang, sekarang kamu bisa memegang botol yang lebih berat. Atau waktu kelas 1, kamu belum bisa membaca dan menulis. Nah, sekarang sudah kelas 3, kamu sudah bisa membaca dan menulis. Pertumbuhan adalah proses bertambahnya berat dan tinggi tubuh manusia. Biasanya kalau pertumbuhan bisa dilihat secara langsung, sedangkan perkembangan adalah proses menuju ke tingkat pendewasaan atau kemandirian manusia. Kalau perkembangan lebih ke sikap. Pertumbuhan dan perkembangan manusia dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, makanan. Yang kedua, kebiasaan olahraga. Dan yang ketiga adalah faktor keturunan dari orang tua. Makanan penting untuk kesehatan. Ada makanan pokok. Makanan pokok itu meliputi contohnya nasi, jagung, kentang, ubi, roti, sagu. Nah, makanan pokok ini mengandung karbohidrat. Yang kedua ada lauk pauk. Lauk pauk meliputi daging, ikan, tahu, tempe, telur. Nah, lauk pauk ini mengandung protein. Protein juga dibagi menjadi dua, yaitu protein hewani yang berasal dari hewan. Contohnya ada ikan, telur, daging. Nah, protein nabati yang berasal dari tumbuhan. Contohnya tahu dan tempe. Selanjutnya sayuran. Contohnya ada bayam, wortel, brokoli, dan masih banyak lagi. Sayuran mengandung vitamin dan mineral. Ada buah contohnya banyak ya sayang. Ada jeruk, apel, anggur, pisang. Nah, buah-buahan ini mengandung vitamin. Terakhir ada susu, misalnya susu sapi. Nah, susu ini mengandung mineral. Olahraga dan menari merupakan salah satu cara untuk melatih kekuatan tangan. Nah, dalam menari ada dua jenis gerakan, yaitu gerakan kuat dan gerakan lemah. Berikut ada contoh-contoh gerakannya. Nih, gerakan yang pertama, mengangkat tangan kanan lalu tangan kiri. Angkatnya dengan cara yang kuat, seperti sedang mengangkat beban. Gerakan kedua, kedua tangan diturunkan sambil menggerakkan jari-jari tangan, menirukan air hujan yang turun. Gerakan ketiga, rentangkan kedua tangan ke samping, lalu bengkokkan sehingga membentuk huruf U. Gerakan keempat, gerakan memutar pergelangan tangan secara perlahan-lahan. Gerakan kelima, yaitu mengacungkan tangan ke depan dengan kuat, lalu membalikkan kedua telapak tangan dengan arah yang berbeda. Terakhir, yaitu tepuk tangan
dengan divariasikan dari gerakan yang lemah hingga yang kuat. Dari keenam gerakan ini, kamu boleh coba di rumah, nanti kamu bisa bedakan mana gerakan kuat dan mana gerakan lemah. Lanjut, menghargai perbedaan. Contohnya, Siti suka makan bayam, sedangkan Dayu suka wortel. Siti senang olahraga lari. Dayu senang olahraga renang, sedangkan Lani senang olahraga lompat tali. Perbedaan ini adalah karunia Tuhan. Kita harus saling menghargai dan menghormati perbedaan. Sikap saling menghormati antar sesama termasuk pengamalan sila kedua Pancasila. Ada yang tahu bunyi sila kedua Pancasila? Iya, sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbol sila kedua adalah rantai. Lambang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, yaitu saling menghormati, saling menyayangi, dan juga memperlakukan manusia lainnya dengan baik. Di sini ada soal matematika nih, kita mau belajar penjumlahan tanpa teknik menyimpan. Di sini ada 2653 ditambah 3302. Kita buat susunannya ke bawah. Satuan posisinya harus sejajar dengan satuan. Puluhan juga harus sejajar dengan puluhan. Ratusan sejajar dengan ratusan dan ribuan sejajar dengan ribuan. Sengaja Ibu tulis dengan warna yang berbeda biar kalian bisa membedakannya. Oke, kita coba. 3 ditambah 2 hasilnya 5. 5 ditambah 0 hasilnya 5. 6 ditambah 3 hasilnya 9. 2 ditambah 3 hasilnya 5. Sehingga hasil penjumlahannya adalah 5.955. Sekarang penjumlahan dengan teknik menyimpan. Di sini ada 1.200 ditambah 2.900. Kita buat susunannya ke bawah seperti tadi. Sudah disimpan sesuai dengan nilainya, satuan, puluhan, ratusan, dan ribuan. 0 ditambah 0, 0. 0 ditambah 0, 0. 2 ditambah 9, hasilnya 11. Tapi, kita tidak perlu tulis 11 di sini. Kita tulis angka terakhir dari penjumlahannya. Angka 11 akhirnya adalah angka 1. Maka satunya lagi kita taruh di atas ribuan. Sehingga bisa kita jumlahkan menjadi 4. Sampai sini paham sayang? Kita lanjut ke pengurangan tanpa meminjam. Di sini ada 5.478 dikurang 1.254. Kita buat susunan ke bawahnya. 8 dikurang 4, 4, 7 dikurang 2, 2, 4 dikurang 2, 2, 5 dikurang 1, 4. Hasilnya 4.224. Lanjut, pengurangan dengan teknik meminjam. Ada 4.249 dikurang 1.926. Kita buat susunan ke bawahnya. 9 dikurang 6, 3, 4 dikurang 2, hasilnya 2. 2 dikurang 9 tidak bisa. Karena tidak bisa, kita pinjam ke 4. 4 kita coret, kita pinjam 1, maka hasilnya 3. Kita berubah. 1 dari 4 tadi kita pindahkan ke angka 2. Karena berubah posisinya, maka 1 itu bernilai 10 ya sayang. Jadi 12. 12 dikurang 9 hasilnya
3. 4-nya tadi sudah dipinjam, berarti sisa 3. 3 dikurang 1, hasilnya 2. Sampai sini paham? Kalau sudah paham, cukup sekian penjelasan materi subtema 2 dari Ibu. Sampai ketemu di video berikutnya di materi selanjutnya.